semoga kalian selalu sehat-sehat, terus makin rajin sekolahnya dan rajin juga sekolah minggunya. Nah, hari ini udah hari Minggu lagi nih, kita mau ibadah sekolah minggu, semuanya udah siap? Udah pada bangun kan? Nah, sekarang kita mau menyembah memuji nama Tuhan, kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita, udah gak ada lagi yang ngobrol-ngobrol, main handphone. Kita mau fokus, kita mau lipat tangan kita mau bersyukur sama Tuhan, kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk kesehatan, untuk berkat-berkat yang begitu banyak yang udah Tuhan kasih buat kita. Adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, kita mau saat teduh. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ini kita mau fokus memuji menyembah nama Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ibadah. Walaupun Cici gak lihat, tapi Tuhan lihat. Cici percaya adik-adik di rumah pasti serius. Adik-adik di rumah pasti fokus. Sekarang kita mau memuji menyembah nama Tuhan, kita mau katakan I am here. Dengan sungguh-sungguh hati kita mau berdoa, dengan sungguh-sungguh hati kita mau nyanyiin lagu ini. Sekali lagi I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds. Thank you, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita mau sungguh-sungguh katakan I am here because of your grace. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds.
lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang begitu melimpah. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kesehatan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia yang boleh kami terima setiap saat Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan akan memberkati ibadah sekolah minggu kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ajar kami agar kami untuk selalu bisa sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hanya di dalam demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin semuanya. Udah siap memuji nama Tuhan? Kalau udah siap semuanya, Laskar Kristus siap. Oke, kita mau katakan, aku bahagia. Bahagia karena Tuhan Yesus udah selamatin kita, udah buang dosa kita. Jadi adik-adik di rumah yang masih takut, yang masih cengeng, gak boleh lagi takut sama cengeng. Karena Tuhan Yesus sudah angkat dan buang ke laut. Jadi jangan ada lagi yang takut ya, apalagi cengeng-cengeng. Oke, sekarang kita mau pujian yang kedua, kita mau katakan burung pipit. Telah
adik-adik udah dipersilakan kembali duduk. Oke, sekarang Cici mau pengumuman nih. Siapa yang minggu ini berulang tahun? Siapa yang tahu? Siapa nih temennya yang berulang tahun? Siapa nih guru sekolah minggunya yang berulang tahun? Ada yang tahu? Selamat ulang tahun sama adik kita Yeskiel. Happy birthday Yeskiel. Dan ada satu lagi nih guru sekolah minggu kita. Ada yang tahu adik-adik? Ya betul, Ko Pepe. Oke, kita mau naikkan pujian umur panjang ke dua orang ini ya. Oke, kita mau naikkan pujian umur panjang. Umumin yang berulang tahun, sekarang kita mau memberikan yang terbaik, persembahan seperti biasa karena kita belum beribadah di sini sekolah minggunya. Adik-adik boleh kumpulin di dalam amplop. Nanti adik-adik kalau misalkan mama papanya bergereja di sini, misalkan adik-adik mama papanya bergereja di sini, terus mama papanya bisa datang ibadah offline-nya di sini. Nanti adik-adik boleh titipin amplop yang berisi persembahan sekolah minggunya, nanti mama papanya yang kasih ke Pak Pendeta atau Bu Pendeta. Kalau misalkan mama papanya bukan ibadah di sini ataupun belum bisa ibadah offline, belum berani, nggak apa-apa dikumpulin dulu di rumah seperti biasa. Nanti kalau misalkan udah beribadah kembali di sini, nanti adik-adik boleh kumpulin ke guru-guru sekolah minggunya. Oke? Sekarang kita mau naikkan pujian Jalan Hidup Orang Benar sambil memberikan persembahan. Diterangi oleh cahaya
mau lipat tangan, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-berkat yang banyak banget udah Tuhan kasih buat kita. Tuhan, tadi kami sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan akan memberkati persembahan kami. Tuhan, mungkin ada yang kami simpan di dalam rumah, kami belum bisa kasih ke gereja, belum bisa antar ke sini, tapi Tuhan jagai persembahan kami agar persembahan kami selalu nggak kami pakai, nggak kami buat jajan, sehingga persembahan itu khusus untuk Tuhan. Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, di dalam kesehatan, pekerjaan, masa depan kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan, sebelumnya kita mau naikkan pujian bukan dengan barang fana. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Selamat hari Minggu. Hari ini waktunya sekolah minggu bukan? Wah, teman-teman semua udah pada mandi belum ya? Kan kita mau dengar cerita sekolah minggu. Wah, mana ya kakaknya ya? Hari ini aku mau dengar cerita dari kakak. Guru sekolah minggu katanya dia akan cerita suatu cerita yang sangat menarik teman-teman. Apa ya? Aku jadi nggak sabar nih. Kok lama ya? Kakaknya ya. Hai Deren. Hai adik-adik semua. Hai kakak. Hai. Wah, udah pada nggak sabar ya dengar cerita sekolah minggu. Iya nih kak, katanya kakak mau cerita yang seru untuk sekolah minggu. Wah, bener. Kakak punya cerita seru tahu. Semuanya cerita itu dari mana yo? Dari mana ya? Ya, masa nggak bisa jawab ceritanya? Ayo adik-adik, dari mana ceritanya? Biasanya kalau cerita Tuhan, dari mana diambil? Ayo. Dari televisi kak.
Oh, bukan, bukan. Ayo adik-adik, cerita Tuhan itu diambil dari mana biasanya? Aku tahu Kak. Pasti dari Alkitab. Wah, benar. Cerita Tuhan itu diambil selalu dari Alkitab. Nah, mau tahu ceritanya? Mau Kak, mau. Ceritain dong. Sabar. Adik-adik udah pada mandi belum? Kalau sudah, ayo duduk yang rapi. Kita mau dengar cerita Tuhan dari cerita Alkitab. Wah, asik. Ayo adik-adik siap-siap kita dengerin. Nah, kalau udah siap, kakak mau mulai ceritanya ya. Nah, jadi adik-adik ceritanya, bangsa Israel itu sedang berjalan di padang gurun. Mereka baru saja menang melawan orang Kanaan. Nah, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Mereka itu diberikan kemenangan oleh Tuhan. Tapi ketika dalam perjalanan, mereka kesal. Kemudian marah sama Musa dan Allah. Hah? Kenapa mereka kesel dan marah, Kak? Karena mereka susah dapat makan roti dan makan air. Mereka bosan selama ini makanannya itu-itu saja. Mereka ingin makan roti dan dan minum air. Mereka kemudian menuduh Musa dan Tuhan sengaja membawa mereka keluar dari Mesir agar mereka mati di padang gurun. Wah, bangsa Israel kok begitu ya? Ya, mereka seperti itu. Mereka mengeluh sama Tuhan dan Musa. Nah, karena sikap bangsa Israel tersebut, nah, Allah marah kepada mereka. Kemudian mengirimkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa Israel. Nih, gambarnya. Wah, ternyata serem ya. Iya adik-adik. Nah, oleh karena itu, ular-ular itu kemudian menggigit mereka, mematuk mereka. Sehingga banyak bangsa Israel yang mati karena gigitan ular. Ih, serem ya adik-adik ya. Nah, selanjutnya mereka kemudian meminta tolong kepada Musa karena ketakutan dan merasa bersalah. Bangsa saya datang kepada Musa, mereka mengaku salah telah melawan Allah dan Musa. Mereka meminta Musa berdoa kepada Allah supaya mereka diampuni dan ular-ular itu dijauhkan dari mereka adik-adik. Kemudian Musa berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni dosa-dosa bangsa Israel. Nah adik-adik, selanjutnya Tuhan Allah mendengar doa Musa. Kemudian Tuhan Allah mengampuni dan memaafkan bangsa Israel, kemudian akan menyelamatkan mereka. Tuhan Allah kemudian menyuruh Musa untuk membuat sebuah patung ular dari tembaga dan menaruhnya di sebuah tiang adik-adik. Nah, caranya supaya bangsa Israel selamat, bahwa orang Israel harus percaya dengan memandang patung ular tersebut, mereka akan selamat. Nah, dalam cerita ini bukan patung ularnya ya adik-adik yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka, akan tetapi kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah. Benar, mereka harus percaya dulu. Kalau nggak percaya, mereka nggak akan selamat. Makanya itu orang Israel harus percaya kepada Tuhan Allah bahwa mereka akan selamat dan akan dipulihkan. Hanya itu saja adik-adik. Jadi adik-adik yang di rumah juga harus percaya ya sama Tuhan Allah. Harus percaya loh biar selamat. Dan harus percaya bahwa Tuhan Allah juga akan memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Yang penting adik-adik harus selalu mengucap syukur dan harus selalu memohon ampun atas dosa-dosa yang sudah diperbuat. Oh, begitu ya Kak. Wah, Tuhan Allah sungguh luar biasa ya Kak. Benar adik-adik. Kita hanya percaya. Apa adik-adik? Percaya. Benar, kita harus percaya sama Tuhan Allah, maka kita akan selamat. Nah, adik-adik, patung ular tembaga tersebut
bisa melambangkan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Nah, orang berdosa yang seharusnya dihukum dapat selamat jika percaya pada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu. Salib. Ya, benar. Orang yang percaya sama Tuhan Yesus, maka dia akan selamat adik-adik. Tiada cara lain untuk selamat dari hukuman dosa selain percaya kepada Tuhan Yesus kakak. Nah, benar itu. Jadi adik-adik pelajaran hari ini dari cerita adalah adik-adik harus percaya sama Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan adik-adik dari setiap kehidupan apapun yang terjadi di hidup adik-adik semua. Kalau adik-adik percaya sama Tuhan Yesus, maka adik-adik akan selamat serta akan berlimpah berkat. Benar juga itu kak. Jadi teman-teman, jangan lupa ya, kita harus terus percaya sama Tuhan Yesus supaya hidup kita selamat. Apa adik-adik sekali lagi? Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, maka hidup kita akan Selamat. Nah, jadi jangan lupa ya adik-adik. Oleh karena itu, cukup sekian cerita sekolah minggu dari kami berdua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Dadah. Dadah, dadah teman-teman. Dadah. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pasti dalam keadaan sehat semua ya, amin. Bagaimana dengan video yang sudah kita saksikan tadi? Iya, di situ dalam video diceritakan bahwa bangsa Israel mendapatkan karunia kemenangan yang diberikan Tuhan melawan orang-orang Kanaan. Ya, di sini siapa yang percaya? Kita bahkan selamat. Ya, semua pasti percaya ya, amin ya. Di sini Cici juga mau sampaikan, ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, itu berarti kita mau menaati firman-Nya seperti yang Ia perintahkan. Tidak meragukan, tidak mengurangi atau tawar-menawar. Hanya dengan taat sepenuhnya kita mengalami karya Tuhan dalam hidup kita. Allah sanggup menyelamatkan kita asal kita percaya kepadanya. Itu janji Tuhan. Saat kita percaya, Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Semua percaya? Oke. Ya, inilah cerita yang bisa Cici sampaikan. Biar cerita ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Cici Yuni. Hari ini kita mau bikin kreativitas menggambar ular tembaga seperti yang diceritakan Cici Pani sebelumnya. Nah, bahan-bahannya gampang banget. Adik-adik perlu menyiapkan 1 lembar kertas putih yang ada aja di rumah, lalu pensil, lalu pensil warna ya buat mewarnai ularnya. Kita mulai yuk, gampang banget kok. Cara gambar ularnya kita coba ya. Pertama kita bikin tongkatnya dulu adik-adik. Kita bikin kayak panjang gini tongkatnya, lalu kita bikin ularnya. Pelan-pelan aja adik-adik. Ini kita bikin. Lalu ini buntutnya kita bikin dulu. Kita bikin lalu kepalanya. Ada mulutnya ya. Lalu kita bikin kayak ada garis-garis
lehernya adik-adik. Kita bikin garis-garis. Tuh, kasih matanya. Sekarang kita mewarnai deh. Warnanya karena tembaga kita campur adik-adik warna orange dan warna coklat ya. Kita warnain warna orange-nya dulu. Warnanya bisa pakai pensil warna atau adik-adik pakai krayon juga boleh atau pakai cat air juga boleh. Yang penting yang ada aja di rumah ya. Pasti adik-adik warnanya lebih rapih deh dari Cici nih. Kan kalau sekolah kan suka menggambar ya. Apalagi yang masih kelas TK atau SD. Jangan lupa buntutnya. Lalu kita campur sedikit warna coklat adik-adik supaya warnanya nggak terlalu orange ya, karena kan ini katanya namanya ular tembaga. Warnanya tuh harusnya orange-nya gelap, cuman warnanya Cici nggak punya yang orange gelap, jadi kita mix aja. Cici berantakan ya warna ini ya, udah lama Cici nggak mau warna ini adik-adik. Adik-adik kita lebih rapih ya warnanya. Nah ya, nanti tongkatnya kita warnai warna coklat deh. Warnain terus adik-adik sampai rapih. Nah adik-adik nanti terus ya warnain ya, Cici agak cepat supaya videonya nggak terlalu lama. Nanti kalau udah semuanya diwarnain, adik-adik tulis di bawahnya, Tuhan menyertai nama adik-adik, menyertai Ciuni. Nah, adik-adik tulis namanya masing-masing ya. Gitu, gampang kan aktivitas hari ini? Nanti diwarnain lebih rapi lagi. Nanti dikirim di grup ya. Jangan lupa ditulis namanya di sini. Tuhan menyertai nama adik-adik. Itu aja aktivitasnya. Shalom adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan, dan akhirnya kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada saat ini. Namun sebelumnya kita angkat pujian dengan penuh sukacita, dengan kita katakan percaya saja. Mari ya kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Percaya saja, percaya saja, percaya nanti kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya.
percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya pasti kita menang. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Percaya saja, pujilah Tuhan, hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Semua berdoa ya, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan saat ini Engkau memerintahkan kami untuk percaya saja. Dengan percaya, maka kami diselamatkan oleh Tuhan. Berkati adik-adik kami di rumah. Beri mereka sukacita, beri mereka kegembiraan. Meskipun keadaan kami masih harus di rumah sampai saat ini, itu tidak membuat kami hilang sukacitanya. Tapi semakin sukacita itu bertambah-tambah di dalam hidup kami. Beri mereka kesehatan Tuhan, beri mereka kekuatan, dan terlebih orang tua masing-masing Engkau berkati. Berkati usaha dan pekerjaannya, berkati kesehatan orang tua kami semuanya. Sehingga adik-adik kami tidak berkekurangan sedikit pun, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkati seluruh guru-guru sekolah minggu yang terus setia melayani Tuhan. Engkau berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka. Baik yang ada di eklesia maupun yang ada di berbagai tempat. Berkati guru-guru sekolah minggu. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Saat ini bangsa kami sedang mengalami kesulitan di dalam kesehatan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah virus ini cepat berlalu dari negara kami. Berkati para pemerintah kami yang terus berusaha untuk menekan penularan virus COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh ibadah kami, doa kami, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami dan kami dapat terus memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat percaya kepada Tuhan karena Tuhan selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin everybody. Everybody ought to know, everybody ought to know, everybody ought to know who Jesus. Semua orang
how to know. Everybody ought to know who Jesus is. Who Jesus is. Who Jesus is. Jesus for all. All for Jesus. Yes, yes, yes. Dahsyat. Puji Tuhan, hari ini sudah selesai ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.